Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja Bu, alhamdulillah. Ibu, saya izin akan memberikan penyuluhan kepada Ibu mengenai ibu hamil dengan penyulit preeklamsia. Iya. Untuk waktunya sekarang pukul 10 pagi pada tanggal 28 Juli tahun 2021. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu? Gak apa-apa ya Bu sekarang? Iya, nggak apa-apa. Baik Ibu, sebelumnya saya persiapkan dulu alatnya. Ditunggu ya Bu. Iya. Baik Ibu, saya akan memulai penyuluhannya. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Ibu, apakah Ibu tahu apa itu preeklamsia? Itu bukan Bu yang suka tensinya suka tinggi? Oh iya benar Bu, itu salah satu tanda. Ini baik sekali Bu, kita bisa menjawabnya. Ini materi kita hari ini penyuluhannya dengan ibu hamil dengan preeklamsia. Apa itu preeklamsi? Kondisi yang terjadi dan akibat dari tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol ya Bu pada ibu hamil. Biasanya tensinya di atas 140/90 ya Bu. Kondisi eklamsi ini pada ibu hamil harus segera ditangani Bu. Jika tidak, kondisi preeklamsi dapat berkembang menjadi eklamsi. Keadaan kejang, penurunan kesadaran, bisa paru-paru penuh dengan cairan, kemudian akan menjadi gawat janin ya Bu. Komplikasi ini fatal baik bagi ibu sendiri ataupun bagi janin ibu ya Bu. Selanjutnya saya ingin tanya, Ibu punya riwayat darah tinggi tidak? Sebelum hamil iya Bu. Biasanya berapa tensinya? Biasanya 160/90. Oh, Biasanya tinggi juga ya Bu. Iya. Ibu itu periksa ke dokter? Periksa ke dokter karena ke bidan. Oh, karena Iya Bu, salah satu faktor resiko preeklamsi itu adanya hipertensi kronis, di mana riwayat tekanan darah tinggi sebelum usia kehamilan 20 minggu ya Bu. Kemudian ibu juga pernah ada riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Ini hamil keberapa Bu? Hamil kedua Bu. Hamil kedua. Yang pertama normal tidak? Yang pertama normal. Oh, normal. Ya. Berarti tidak ada riwayat preeklamsi pada ibu ya. Iya. Kemudian resikonya sering terjadi pada kehamilan pertama, kemudian kehamilan pertama pada pasangan baru, usia di atas 40 tahun Bu, kemudian ras, obesitas, kehamilan ganda atau lebih, jarak yang terlalu lama dari hamil sebelumnya, misalkan jaraknya 10 tahun ya Bu. Kemudian memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit ginjal ataupun lupus, ataupun kehamilan yang terjadi dengan bantuan misalkan inseminasi atau bayi tabung. Begitu ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab preeklamsi. Penyebabnya itu ada beberapa faktor ya Bu. Ahli bilang bahwa preeklamsi ini disebabkan oleh si plasenta ya Bu. Ibu hamil dengan preeklamsi itu memiliki pembuluh darah yang tidak berfungsi dengan normal ya Bu. Nah, penyebab lainnya yaitu pembentukan abnormalnya sehingga tidak cukupnya aliran darah menuju rahim, kerusakan pada sel-sel darah, masalah pada sistem kekebalan tubuh, kemudian ada yang disebabkan oleh genetik ya Bu. Bawaan Genetik. Ya, bawaan. Nah, saya ingin tanya ke Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Suka kadang pusing Bu, mual. Terus kaki tuh pada bengkak Bu. Bengkak ya Bu? Iya. Iya. Nah itu Bu, itu salah satu ciri-ciri dari preeklamsi pada ibu hamil. Di sini kita lihat tekanan darahnya bisa lebih dari 140/90 ya Bu. Kemudian ada sesak napas akibat ada cairan di paru-parunya, janinnya berkembang lambat, harusnya 24 minggu berapa senti, ini cuma berapa senti jadi kurang gitu Bu. Kemudian ada namanya sel darah merah di dalam darah kita itu yang terus turun drastis karena si proses dari preeklamsi ini. Kemudian terdapat pembengkakan anggota tubuh seperti yang Ibu bilang ya, itu namanya edema kalau bahasa kesehatannya. Kemudian ada kandungan protein dalam air kencing ibu. Kemudian ada gangguan hati juga, ada sakit kepala hebat, pandangan kabur dan mata sensitif terhadap cahaya ya Bu. Jadi sakit kalau melihat cahaya itu ya pusing. Kapan disebutkan bahwa ini adalah preeklamsi? Jika yang pertama tekanan darah ibu 140/90 saat hamil atau bahkan lebih. Kemudian seperti yang saya bilang ada kandungan protein dalam urin ibu. Kemudian kalau sudah seperti itu harus
perlukan pemeriksaan laboratorium selanjutnya ya Bu, untuk melihat ada enggak gangguan fungsi hati, kemudian jumlah sel darah merah, kemudian ada tidak gangguan fungsi ginjalnya, ada tidak cairan di paru-paru. Ini tuh sangat kompleks ya Bu ya, sangat berbahaya bagi ibu dan janin. Kemudian nanti juga akan diperiksa USG bayi untuk mengetahui kondisi janin ibu. Apa yang harus dilakukan? Pengobatan preeklampsi itu seperti apa? Yang pertama, yang paling efektif yaitu melahirkan janin dalam kandungan. Sebelum proses kelahiran, ibu akan diberikan beberapa obat, yaitu yang pertama obat penurun tekanan darahnya, kemudian obat penambah hormon steroid. Hormon steroid ini untuk mengembangkan paru-paru bayi selama 24 jam. Kemudian obat anti kejang, karena preeklampsi ini diduga nantinya akan kejang ya Bu, makanya diberikan obat anti kejang. Bagaimana pencegahannya Bu? Yang pertama, batasi makanan ibu, batasi asupan garam, karena makan tinggi garam bisa menyebabkan preeklampsi. Iya, darah tinggi ya betul. Iya benar ibu, baik sekali. Terus mengonsumsi bawang putih, kemudian mengonsumsi vitamin C dan vitamin E. Kemudian ibu juga akan diberikan obat ya Bu, mengkonsumsi obat aspirin. Aspirin itu obat untuk dosis obat untuk dari eklampsi itu sendiri. Kemudian ibu juga akan diberikan suplemen kalsium. Nah, kemudian sebelum memulai konsumsi obat suplemen, ibu harus tetap konsultasi dulu kepada dokter ya. Nah, kapan harus ke dokter Bu? Nah, perisikan diri ibu ke dokter jika ibu mengalami hal-hal yang tadi ibu sebutkan itu. Karena preeklampsi ini perlu secepatnya ditangani oleh dokter agar tidak terjadi komplikasi dan tidak berkembang menjadi eklampsi yang saya sebutkan tadi. Kan biasanya jadwal rutin dokter untuk USG itu minggu keempat 11 kali, minggu ke-28, kemudian minggu ke-36 seminggu sekali. Jika diagnosis mengalami eklampsi, ibu maksudnya mengalami preeklampsi, ibu hamil akan diminta untuk lebih sering melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter agar kondisinya dan kondisi janin dapat terus terpantau. Seperti itu ibu. Terima kasih. Ada yang mau ibu tanyakan? Sepertinya udah cukup Bu, udah cukup jelas. Udah cukup jelas ya Bu. Nah, untuk penyuluhannya sudah selesai. Saya ingin tahu setelah saya paparkan ini apa yang bisa ibu ketahui. Ibu tahu apa itu preeklampsi? Tahu. Ya. Di mana kondisi tekanan darahnya tinggi lebih dari 140/90. Ya, ibu baik sekali bisa menjawabnya. Kemudian ibu tahu nggak resiko terjadinya preeklampsi? Resikonya bisa kejang. Iya. Kemudian terus gawat janin. Oh, gawat janin ya Bu. Iya betul sekali. Terus terjadi apa tuh Bu? Gawat. Ya, kejang eklampsi. Gawat ya. Ibunya juga ya. Iya, baik sama bayinya juga. Mohon. Ciri-ciri untuk eklampsi itu sendiri, preeklampsi itu apa? Ada pusing. Ada pusing, ya betul ibu, mual, betul. Kaki bengkak. Kaki bengkak. Terus ada protein di air kencingnya. Ya, ibu baik sekali. Ibu sangat memahami. Gangguan ginjal ya Bu ya. Iya, iya. Ibu sangat memahami tentang preeklampsi ini. Saya sarankan ibu untuk segera ke dokter untuk di USG bayinya dan kemudian diterapi preeklampsinya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Ya, sama-sama ya Bu. Selanjutnya saya izin untuk bertemu Ibu kembali untuk pembahasan makanan apa saja yang bisa Ibu makan dan batasi untuk mencegah preeklampsi ini timbul kembali. Iya Bu. Bagaimana kalau minggu depan Ibu? Iya, siap, bersedia Bu. Tanggal 2 September 2021 ya, pukul 10 pagi ya. Tepatnya di sini juga Bu. Ya. Terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Ya, sehat selalu. Amin Bu. Segera ke dokter ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.